maju lagi Pak. Maju lagi. Ya. Oke, baik teman-teman. Ya, jadi sebagaimana yang tadi pagi sudah kami sampaikan ya, dalam rangka untuk kumpulan alat bukti yang sedang KPK lakukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tentu kan setelah melakukan penggeledahan kemarin ditemukan banyak bukti-bukti baik itu uang cash gitu ya, rupiah maupun mata uang asing di mana rumah dinas menteri yang teman-teman juga sudah sebagian mengetahui jumlahnya lumayan besar, kurang lebih 30 miliar rupiah, termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya, dari temuan bukti-bukti pada saat penggeledahan maupun dokumen-dokumen yang pada saat proses penyelidikan itu kami juga telah mendapatkan ataupun memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara ini gitu ya. Oleh karena itu betul hari ini tadi kami memanggil 3 orang ya, ada sebagai saksi tentunya ada Febri Diansyah, kemudian Kasamala Retorang dan juga Donald Faris. Yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara gitu ya, tapi memang kebetulan pekerjaan dari yang bersangkutan adalah yang kemudian kami tahu di surat panggilan adalah sebagai seorang pengacara. Sekali lagi tentu pemanggilan ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya, yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini, termasuk Donald Faris tentu, sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum atau advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain ya, termasuk diperoleh dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK. Jadi nanti kami pasti akan update perkembangan dari pemeriksaan para saksi ini tentunya seperti biasa dalam perkara-perkara yang lain. Kami selalu terbuka pada teman-teman, pada masyarakat sebagai bagian dari transparansi kerja-kerja KPK tentunya, dan kami juga mengajak teman-teman media masyarakat terus mengawal proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini, gitu ya. Oke? Tadi yang katanya tidak ada surat panggilan tidak sampai Pak. Oke, baik. Jadi setiap KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi pasti diawali dengan surat panggilan. Itu harus, karena memang kami patuh pada hukum acara pidananya atau aturan-aturan dalam penanganan sebuah perkara. Informasi dari teman-teman penyidik tentu surat panggilan sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Termasuk yang terakhir kami memperoleh informasi dari teman-teman penyidik sudah sampai. Tetapi nanti tentu kami akan cek kembali apakah surat panggilan itu sampai pada alamat sebagaimana di surat panggilan ataukah bisa jadi alamat yang berbeda mungkin dengan yang sekarang ditempati oleh para saksi. Tapi yang pasti surat panggilan itu sudah dikirimkan. Lepas dari itu kehadiran 2 orang saksi hari ini ya saya kira sudah mengkonfirmasi yang bersangkutan memang betul dipanggil oleh KPK sehingga saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Oke? Mas Ali itu tadi kan menyinggung soal barbuk yang menggerakkan alat bukti itu, apakah pemanggilan yang ketiga itu memang terkait dengan alat bukti? Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin ya, ketika proses penggeledahan di Kementerian Pertanian di gedung A, di beberapa ruang termasuk ruang sekjen, ruang menteri, kan kemudian kami memperoleh informasi
ada dugaan barang bukti yang sengaja oleh pihak-pihak tertentu dihancurkan tentu dalam rangka untuk menghilangkan jejak kan begitu ya. Tentu nanti berikutnya kami pasti akan telusuri lebih jauh terkait hal itu karena bagaimanapun juga ini merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan merintangi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penegak hukum termasuk KPK dan itu dilarang oleh undang-undang. Ada ancaman hukumannya di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, adapun materi pemeriksaan kedua orang saksi yang tadi hadir hari ini tentu nanti kami akan sampaikan setelah seluruhnya selesai dilakukan pemeriksaan karena saat ini kan masih berjalan gitu ya. Tapi sekali lagi tentu sebagai dasarnya adalah kami mengkonfirmasi temuan beberapa dokumen ketika dalam proses penggeledahan dan tentu pengetahuan lain dari saksi ini terkait dugaan perbuatan dari para tersangka sehingga menjadi jelas gitu ya apa yang kemudian kami tersangkakan. Pak, berarti akan dikonfirmasi juga penghalangan alat bukti itu terkait dengan skenario penghalangan alat bukti itu akan dikonfirmasi begitu Pak? Terkait materi pemeriksaannya sekali lagi nanti setelah selesai semuanya dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK yang saat ini masih berlangsung dulu baru kami akan sampaikan pada teman-teman ya. Sekali lagi seperti halnya perkara yang lain kan selalu juga ya kami sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman apa yang kemudian KPK kerjakan pada hari ini ya. Soal apa betul Pak? Donald Haris nggak datang katanya kalau kata Pas Febri itu dia nggak ada kaitannya dengan kasus tuntutan itu. Kan sudah kami jelaskan pemanggilannya terhadap masing-masing pribadi dari orang ini bukan kapasitasnya sebagai advokat. Tapi betul pekerjaannya adalah jelas ya. Pak betul tiga saksi ini mengarahkan saksi untuk satu suara untuk menutup 3 nama tersangka itu pemeriksaan. Ini sudah nanti materi pemeriksaan, coba nanti kami akan update setelah itu apakah termasuk itu gitu ya. Jadi tunggu dulu teman-teman apa yang akan dikonfirmasi oleh teman-teman penyidik gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya soal apa, jawabannya tentang apa gitu ya nanti kami akan sampaikan perkembangan. Dokumennya mau Pengancuran barang bukti itu bagaimana sih maksudnya kita dokumen itu ditempat atau di mana dibawa pulang? Iya, di dugaannya memang kemudian disobek, dihancurkan lah begitu ya. Sehingga tentu karena ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan, artinya yang seharusnya sudah kami dapatkan sebagai barang bukti kan menjadi susah begitu. Walaupun kami tentu sudah memiliki bukti permulaan yang cukup pada proses naik penyidikan, termasuk penggeledahan di tempat lain juga telah kami temukan beberapa banyak dokumen terkait dengan perkara ini. Ya. Tapi sekali lagi apapun perbuatannya yang itu sengaja untuk merintangi proses penyidikan itu dapat dihukum, gitu ya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Beberapa perkara kami menerapkan pasal 21. Saya yakin teman-teman juga tahu termasuk yang perkara Papua kan. Terdakwa Lukas NMB kami juga tersangkakan pengacara gitu ya yang berkaitan dengan dugaan perbuatannya adanya merintangi proses penyidikan yang sedang KPK lakukan terkait dengan terdakwa Lukas NMB. Nah ke depan tentu terkait dengan tadi teman-teman mengenai dugaan penghancuran barang bukti dan sebagainya pasti kami telusuri lebih jauh ke sana. Sekalipun fokus kami tentu menyelesaikan proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Dokumennya dimusnahkan. Tadi kata Mas Febri, dalam proses penyelidikan kemarin dia diberikan kuasa oleh Mentan untuk menangani perkara ini. Ya. Dan saat ini di tahap penyidikan dia sudah dipanggil sebagai saksi begitu. Apa yang digali, Mas? Dan ada sejumlah tersangka yang sudah ada gitu, ada 3 tersangka, tapi kenapa belum diumumkan, Mas? Sekarang? Jadi untuk identitas para tersangka dalam proses penyidikan ini sudah kami sampaikan ya nanti pada saatnya dalam proses penyidikan cukup pasti kami umumkan identitasnya termasuk konstruksi perkara secara utuh dan lengkap. Kenapa? Karena kan ada proses-prosesnya ya. Kemarin proses penyidikan berjalan, melakukan penggeledahan, ditemukan sekian barang bukti termasuk uang 30 miliar. Termasuk dokumen-dokumen, barang bukti elektronik, kami lakukan analisis di situ lebih dahulu. Berikutnya, kami panggil saksi-saksi sebagai pemenuhan untuk alat bukti lainnya selain barang bukti kalau dalam nanti konteks hukumnya kan petunjuk, gitu ya.
sebagai alat bukti petunjuk. Maka kemudian dilengkapi dengan alat bukti lain, yaitu apa? Pemeriksaan saksi-saksi. Saksi-saksi lebih dahulu kami lakukan proses pemeriksaan, baru kemudian kami panggil para tersangka untuk melakukan pemeriksaan, kami lakukan penahanan. Disitulah kami umumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan. Perlu sebagai pemahaman bersama teman-teman, proses penyidikan sesuai dengan SOP di KPK. Ketika kami menyampaikan dalam proses penyidikan, tentu sudah ada tersangkanya. Ini berbeda dengan penegak hukum lain. Ketika kemudian menyampaikan dalam proses penyidikan, tentu saat itu sudah ditetapkan tersangkanya. Karena SOP di KPK, ketika naik proses penyidikan, sudah pasti ada tersangka yang ditetapkan berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam proses penyelidikan. Ya, oke ya, jelas ya. Mengenai surat, kan sudah dijelaskan tadi Mas, prosesnya adalah penggeledahan, bukan barang bukti, analisis, saksi, baru kan ke para tersangka. Tapi ya. sudah dikirim surat panggilan belum? Ya, kan saya bilang ya, semua yang dipanggil oleh KPK baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka pasti ada surat panggilannya. Itu ya. Kemudian saya ingin sampaikan nih perkembangan berikutnya, mau disampaikan dulu ya. Sabar dulu. Ini terkait dengan masih dugaan proses penyidikan di Kementan ya. Kemarin betul tadi ada pertanyaan dari teman-teman, apakah kemarin ada penggeledahan sampai tadi pagi, tadi malam selesai, tengah malam. Betul ya, dari hari Minggu kemarin sampai tadi malam itu kami dari tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman dari salah satu pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, apa yang ditemukan dan diamankan dalam proses penggeledahan tersebut antara lain uang dalam bentuk uang cash, ya, rupiah dan mata uang asing, kemudian bukti elektronik dan juga dokumen lainnya terkait dengan perkara ini. Seperti biasa, tentu berikutnya dilakukan analisis, kemudian disita sebagai barang bukti untuk melengkapi berkas perkara ini. Begitu ya. Nah, pasti akan ditanya berapa jumlah uangnya. Flori juga tadi mau nanya tuh dalam hati. Pertanyaan mengenai jumlah uangnya sejauh ini sekitar 400 juta rupiah yang ditemukan dalam proses penggeledahan ini, gitu ya. Tentu nanti akan menjadi barang bukti ya dalam perkara ini. Kemudian perlu kami sampaikan juga sebagai update perkembangan dari penanganan perkara ini. Kemarin sudah disampaikan ya, pasalnya adalah 12E, pemerasan dalam jabatan. Informasi yang terakhir dari teman-teman penyidik juga sudah diterapkan pasal-pasal lain, yaitu pasal dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi pertanyaan 3 klaster saya kira sudah terjawab ya. Pemerasan dalam jabatan, kemudian gratifikasi dan TPPU. Nilai gratifnya udah ada. Nanti kami update perkembangannya ya mengenai secara teknis lebih lanjut, materi perkara dan sebagainya nanti sambil berjalan karena ini kan masih berproses gitu ya. Cukup ya. Mentan sendiri udah dijadwalkan pemanggilan. Kalau nanti pemanggilan saksi seperti biasa setiap hari kami update perkembangan dari pemanggilan saksi ataupun siapapun yang berhubungan dengan perkara ini. Jadi sabar, ditunggu dulu Mas Hedi. Nanti pasti setiap pagi kan teman-teman juga tahu apa yang dikerjakan oleh KPK pada hari ini kami sampaikan, termasuk update perkembangannya selalu kami sampaikan kepada masyarakat dan tentu teman-teman semuanya ya. Itu kan yang digeledah di Jagakarsa. Ada juga digeledah di Bogor, Rumah Sakit. Oh iya, itu sudah dilakukan berbarengan dengan saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian ya. Itu juga sudah dilakukan proses penggeledahan oleh tim. Oke. Di Bogor itu siapa Pak? Rumahnya ke depan siapa? Rumah yang masih berhubungan dengan perkara ini tentunya. Ya, maksudnya tersangka apa gimana gitu? Ya ada kaitannya dengan perkara ini. Ya. Semuanya apa Mas? Ya masih terkait dengan proses-proses yang sudah saya sampaikan tadi Mas. Ya. Pak, terkait bea dan cukai ya Pak? Ya. Sudah sejauh mana Pak? Masih proses penyidikan. Katanya kemarin ada dari Kemenku diperiksa juga ya Pak? Ya. 6 orang dari Kemenku diperiksa juga ya Pak? Tadi sudah disampaikan jadwal untuk pemeriksaan saksi hari ini ya. Ada 3 orang sudah dipublikasikan seperti halnya perkara yang lain. Sama dengan perkara ini, jadi tunggu dulu. Nanti ini kan sedang berjalan ya. Ketika sudah cukup pasti tersangkanya dilakukan penahanan oleh KPK. Karena KPK kan tidak ada perkara tersangka tidak ditahan kecuali tidak memenuhi syarat ya, misalnya sakit, dan itu pun harus pendapat dari dokter ahli
maupun dari PBID yang menyatakan bahwa dia sakit dan tidak bisa dilakukan proses upaya paksa penahanan. Ya, Jadi kabarnya udah berkembang ke dugaan suap apa benar? Sejauh ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi ya, ada pemeriksaan dan kemarin sudah dipublikasikan karena sudah ditahan tersangkanya, masih sejauh itu yang kemudian proses penyidikan itu berjalan. Ya. Sudah terbuka dari Karen bahwa dia merasa bahwa ini adalah tugas jabatan dia dan dia merasa tidak bersalah. Tanggapan dari KPK gimana? Kalau seorang tersangka tidak merasa bersalah, hampir semua tersangka selalu mengatakan demikian. Saya kira itu hal wajar dan lumrah, silakan saja disampaikan. Tapi yang pasti kami telah memiliki kecukupan alat bukti untuk menyatakan bahwa sebuah perkara naik pada proses penyidikan dan menetapkan seorang sebagai tersangka. Tetapi sudah kami umumkan siapa tersangkanya dan juga dilakukan penahanan. Proses berikutnya penyidikan terus kami lakukan, pemberkasannya kami selesaikan sehingga nanti bisa dilimpahkan pada proses penuntutan dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Oke, paling penegasan untuk pemeriksaan saksi hari ini diperiksa untuk tersangka siapa nggak secara spesifik 3 saksi yang hari ini? Untuk proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Untuk tersangka? Tersangkanya kan sudah disampaikan bahwa dalam proses penyidikan ini sudah ada tersangkanya. Cuman identitasnya nanti pada saatnya sabar dulu, pasti kami akan sampaikan. Pak, terkait yang penerimaan gratifikasi dan PPU itu untuk kontrak SL aja atau 3 tersangka semuanya, Pak? Nanti diumumkannya ketika dilakukan penahanan, konstruksinya pasti disampaikan perbuatannya apa, kemudian siapa berbuat apa, kalau dalam konteks pemerasan dalam jabatan menerima berapa, dari siapa dan sebagainya. Tapi perlu kami sampaikan begini teman-teman ya, dalam konstruksi pasal pemerasan dalam jabatan 12 itu kan pasti ada korban. Korban secara normatif hukum itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, sama seperti penerimaan gratifikasi. Saya yakin teman-teman sudah paham, pemberi gratifikasi tidak bisa dihukum, sama. Sehingga tentu fokus kami adalah menyelesaikan setiap unsur-unsur pasal, baik itu 12E Undang-Undang Tipikor, 12B besar maupun tindak pidana pencucian uang. Saya kira cukup, sudah cukup jelas ya. Soal B3 kan ada sebutan studi itu. Iya. Apakah mereka semua punya perhitungan yang bakal Ya kan proses berjalan mas prosesnya. Jaksa kami sangat yakin memiliki pertimbangan siapa saja saksi yang perlu dipanggil untuk memperjelas fakta-fakta dalam surat dakwaan. Tunggu saja persidangannya, nanti ikuti di sana fakta-faktanya. Kami kejar terus untuk menjadi fakta hukum. Artinya satu keterangan saksi akan terus dikonfirmasi dengan saksi yang lain, akan dihubungkan dengan alat bukti lain sehingga untuk sebuah fakta hukum. Dari situlah baru kemudian KPK tidak lanjuti pada tahap-tahap berikutnya. Cukup ya teman-teman, terima kasih. Ya, makasih Mas Ali.